Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Yes, Lord. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan
kami, jiwa kami, roh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Holy Lord Jesus, kami mau menari, kami mau menyanyi, memuji, menyembah, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Holy Lord Jesus, Holy Lord Jesus, Holy Lord Jesus, Holy Lord Jesus. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Yes, Lord. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Yang siap menerima sukacita Tuhan katakan haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Thank you Lord Jesus. Ayo gerakan badanmu ke kanan, ke kiri. Muliakan Tuhan dengan pujianmu. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya, glory.
keselamatan. Ayo serukan yang keras. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dia jalan kehidupan. Dia sudah lahir. Dia sudah mati. Dia sudah bangkit untuk kita semua. Ayo, kita mengucap syukur. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus. Oh, dia Yesus. Dialah firman, yaitu oh yang turun, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus. Amin. Di atas segala raja, dia lahir untuk kami. Dia mati, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, oh dia Yesus Allah kami. Dia raja di atas segala raja. Dia itu, amin. Thank you Lord Jesus. Dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus sang penebus juru selamat dunia. Ayo kita nafas dulu. Kita menari buat Tuhan. Yeay. Thank you Lord. Kau sudah berkorban untuk kami. Kau sudah mati untuk kami. Oh, thank you Lord. Yes. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Ayo kita nyanyi ya. Ayo jangan jaim. Gerakan tubuhmu. Semua untuk Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja. Mari
Engkaulah nafas hidup kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Thank you Lord. Engkaulah sumberku, Engkaulah nafasku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Thank you Lord Jesus. Engkaulah nafasku, yes, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Saudara percaya bahwa Yesus adalah nafas kehidupan saudara? Nyanyikan pujian ini dengan ekspresi cinta kepada Tuhan. Engkaulah nafasku, yes, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku Tuhan, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku.
saudara untuk generasi pilihan Allah. Terima kasih. Bapa dalam surga, Oh, kami mengarahkan, menyerahkan anak-anak-Mu yang masih kecil, yang terus bertumbuh ke arah Engkau Tuhan. Menjadi satu benih yang benar-benar Tuhan persiapkan menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati semua anak-anak-Mu. Kau memberkati setiap guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka, membekali mereka dengan kekuatan iman yang sungguh-sungguh. Meskipun mereka tidak melihat, namun mereka akan semakin yakin bahwa Engkaulah yang sudah mati untuk kami, untuk mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Memberkati kedua orang tua mereka. Benar-benar Tuhan menjadi alat-Mu. Enggak benar-benar mengarahkan seperti mata panah yang tepat sasaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami yakin itu semua ada dalam rancangan-Mu, semua dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami melihat benih-benih yang akan terus muncul dari tempat ini. Yakin dan percaya Tuhan akan selalu menghandle kehidupan mereka. Memberi environment yang baik bagi mereka. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salibmu keselamatan yang besar bagiku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Thank you Lord Jesus. Kau setia dan hidup dalamku. Kami yakini itu Tuhan. Dengan kematian-Mu di atas kayu salib memungkinkan itu ada rencana yang tidak terselami oleh dunia ini. Lewat kuasa salib-Mu kami benar-benar layak. Kau layakkan kami yang sebetulnya enggak layak Tuhan. Karena kuasa salib-Mu kami dilayakkan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bukan hanya sekedar perayaan biasa. Bukan hanya sekedar selebrasi biasa. Tapi kami mengakui dengan iman kami. Engkau telah mati untuk kami Tuhan. Engkau sudah melayakkan kami. Untuk masuk hadirat-Mu dengan sungguh-sungguh. Oh, thank you Jesus. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau sudah menyelesaikan segalanya di atas kayu salib.
dosa-dosa yang membelenggu kami, yang mengikat kami. Dalam nama Yesus, Engkau sudah patahkan di atas kayu salib. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Biar rohmu akan terus mengalir. Kebenaranmu, benih firmanmu akan terus mengalir dalam hidup kami. Dimanapun kami berada, kami akan menjadi berkat. Dimanapun kau tempatkan kami, di situ kami menjadi berkat. Sebab benar bahwa Allah ada dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mengalirlah Tuhan. Terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih. Benar-benar merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Terima kasih, kami yakin dan percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang telah mati dan bangkit. Dan Dia naik ke surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita diizinkan kembali untuk merenungkan pengorbanan Tuhan. Betapa kita semakin mengerti, oh ini saja karya Tuhan. Sehingga kita mampu melanjutkan dan meneruskan karya keselamatan ini. Kepada banyak jiwa yang belum dimenangkan. Kasih yang sama yang Tuhan teladankan dalam hidup saya dan hidup saudara, itu terjadi dalam hidup kita saat ini. Puji Tuhan, saudara masih diberi kesempatan untuk memperingati Jumat Agung, dan saya secara pribadi mengucap syukur jikalau tahun lalu di saat waktu yang sama saya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan membuat mujizat yang luar biasa. Dengan iman jemaat yang seperti sederhana seperti itu. Yang merindukan sebuah tempat ibadah yang layak. Dan digenapi pada saat itu. Hanya 1,5 bulan. Tuhan, mata jemaat melihat, ini loh. Luar biasa. Haleluya. Ya, saya kembali tahun ini saya berada di tengah-tengah saudara. Bukan satu kebetulan, tapi ya saya yakin betul itu semua rencana. Saya disuruh menyaksikan bagaimana progres kerjaan Tuhan pelayanan di tempat ini. Saya sangat bersyukur sekali. Sebelum kita masuk firman, sekali lagi saya apresiasi sekali kepada anak-anak kita. Saya sangat apresiasi.
Bagaimana saya menyaksikan api yang pernah ada dalam jemaat sebelumnya. Itu muncul di tempat ini terus. Saya tahu kerinduan seorang bapak, seorang anak. Gimana menjadi seorang bapak, kerinduannya apa? Dan itu terjadi di tempat ini. Gimana Tuhan menyaksikan? Saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana gereja ini yang dulu hanya bertumpu kepada wis opo jari gembala, wis opo jari, ternyata enggak. Semua dilibatkan. Saya menggarisbawahi bahwa setiap persembahan saudara yang saudara persembahkan untuk Tuhan, bukan untuk diri, keluarga, hamba Tuhan. Semua kembali ke saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab ini yang menjadi perbincangan banyak gereja. Seolah-olah gereja dibuat untuk hamba Tuhan. No, saudara. Saya mengajar diri saya. Sangkal diri, pikul salib. Kalau kamu mengikut. Dan ya, itu saya responi. Dan sampai hari ini Tuhan izinkan saya melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Haleluya. Kali lagi saya sangat apresiasi pada Bapak Ibu semua yang menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan karena kekuatan seseorang, tapi kekuatan Allah ada di tempat ini. Seumur-umur kemarin tanggal hari Selasa selesai ibadah yang secara rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali. Ya, hari Selasa kemarin dari setiap divisi, dari setiap departemen muncul. Jarang bapak-bapak kalau sudah seperti itu muncul baca. Bisa saksikan sendiri bagaimana antusias Pak Ponco dan Pak Yusak topang pekerjaan ini. Ayo, lainnya. Semangat yang sama kita harus korbankan itu. Gak gampang saudara, membawa jemaat untuk kenal sama Tuhan. Tidak mudah, butuh suatu proses, butuh suatu perjuangan dalam hidup ini. Sementara yang kita saksikan, banyak yang lari dari Tuhan ketika menghadapi tekanan demi tekanan hidup. Dan jujur itu pernah juga terjadi dialami oleh generasi sebelum kita. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana seorang hamba Tuhan harus diewer-ewer karena dia memperjuangkan harus di tempat ini didirikan gereja supaya orang percaya bisa beribadah. Nyawa taruhannya saudara. Nyata rohannya sampai tempat ini berdiri nyawa taruhannya. Dan itu sudah pernah terjadi. Dan ini sangat alkitabiah. Dia sudah mati. Ini loh pembukaannya semuanya. Kalau didegradasi, tujuan mendirikan gereja itu apa? Untuk keselamatan saudara. Untuk keselamatan saudara.
bukan yang lain-lain. Dan itu semua berproses. Yang namanya proses itu terus menerus. Pemurnian itu terus menerus. Sampai saudara mengalami ketemu dengan Tuhan sendiri. Bukan agama. Bukan organisasi yang membuat saudara kenal dengan Tuhan. Hati-hati. Banyak orang yang ngakunya Kristen terlena dengan yang namanya organisasi, dengan namanya gereja, gedungnya, terlena dengan itu. No, bukan itu tujuannya. Dia mati untuk kita sampai dia menjadi perantara ketika dilayakkan untuk ketemu dengan Tuhan. Nama Tuhan katakan, waktu dia sudah mengalami itu semua. Tuhan Yesus ketika dia mulai pelayanannya, tantangannya luar biasa. Dari imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi, orang yang mengerti agama. Tapi satu hal, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu permasalahannya. Tapi pagi hari ini kita menerima tubuh dan darah Tuhan sebagai meterai bahwa aku sudah dilayakkan. Aku yang dulunya berdosa dilayakkan Tuhan karena kematian di atas kayu salib. Itu saudara. Ini blessing yang luar biasa. Yang banyak orang tidak sadar. Anugerah Tuhan. Karunia Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan. Sopo jenengan kali kula niki. Wis gak layak, gak metu, gak mlebu hitungan. Sudah masuk tidak masuk hitungan. Tapi oleh korban Tuhan, tubuh dan darah Tuhan, kita sudah dilayakkan. Amin. Kita sudah dilayakkan. Amin. Tekankan dalam diri saudara. Aku sudah dilayakkan. Ayo aja aku tok sing ngomong rek. 1, 2, 3. Aku sudah dilayakkan. Amin. Amin. Dosa sudah tebus oleh Tuhan. Lho Pak, mosok Pak dosaku diwis tebus sampai Tuhan. Lho gak percaya. Alkitab dhewe. Ketara nek sampean gak kenal ambek Tuhan tapi rumangsa kenal, bendina gak gelem maca Alkitab, walah bacut saudara. Pada mulanya ada firman dan firman itu bersama-sama dengan Firman itu bersama dengan bagaimana kita bisa mengenal Allah. Kalau kita tidak pernah baca sang firman itu dalam hidup saya. Saya bisa berdiri di tempat ini. Bukan karena saya gagah. Bukan karena sekolah. Bukan karena saya melayani bertahun-tahun. Bukan. Kesadaran itu tetap saya jaga sampai hari ini. Bahwa kamu sudah layak. Saya sama dengan saudara dulu. Kalau ada beberapa saudara yang bisa menyaksikan bagaimana saya dulu ketika mendampingi papa.
menyampaikan kebenaran firman Allah. Cantrik saudara, cantrik. Cantrik. Saya dulu bertahan hanya main musik ini saja. Wis cukup itu kan. Membatasi diri. Tapi ketika aku dirusak harus keluar. Saya meresponi suara itu. Meskipun harus saya korbankan yang terbaik dari hidup saya. Itu rumah tangga saya, istri dan anak-anak saya. Harus dikejar jauh. Ternyata di situ saya melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Wes toh nuruto hai. Nanti kamu akan menyaksikan bagaimana aku bekerja. Dan benar Tuhan. Itu yang membuat hidup saya semakin berani. Semakin. Haleluya. Jangan terlena. Nang gereja wis cukup nginain, stop. Tiru kuwi. Tak elingno. Ya. Tak elingno dengan mumpung aku sik seger waras ini ya, tak elingno wis aja. Ayo. Tuhan akan beri tanggung jawab. Amin. Tuhan akan memberi tanggung jawab yang lebih besar. Bahkan tanggung jawab yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh saudara. Tuhan akan taruh itu di hati saudara. Hati yang dipenuhi dengan cinta. Dia sudah mati. Dia sudah mengorbankan diri. Sang firman yang menjadi daging. Dia bisa merasakan kelemahan kita. Kelemahan seorang manusia. Dia bisa rasakan. Dan dia menjadi anak domba Allah yang dikorbankan. Untuk hidup saya dan hidup saudara. Kenapa tentang pengorbanan ini ditulis dalam 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ditulis dalam 4 Injil ini. Seperti garis bawahi. Ini loh kekristenan. Ini loh. Kalau engkau berat. Sudah dalam hidup yang sementara ini saja. Engkau sudah bersama dengan aku. Sudah. Itu sudah cukup. Tapi yang terpenting. Engkau sudah masuk dalam kekekalan. Tuhan Yesus dalam doanya sendiri dalam Yohanes 17 pasal yang kelima. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Bahkan yang terakhir Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah rahasia yang luar biasa. Ya. Sudah selesai. Coba tolong IT-nya. Bisa ditampilkan dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-5. Empat dan 5. Saya bacakan buat saudara. Aku telah mempermuliakan. Yang dipermuliakan siapa? Bapa di surga. Yohanes 17 ayat 4 dan 5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia. Dia sudah menentukan apa yang ditaruh dalam hidup Tuhan Yesus. Misi
yang dibebankan Sang Firman yang menjadi manusia dalam hidup saya, dalam kehidupan sehari. Tuhan sudah selama umur 30 tahun mulai pelayannya Tuhan. Kalau saudara baca dengan jeli Injil Markus, Matius, Lukas, Laya, semua ditandai dengan mujizat. Mujizat demi mujizat yang lain. Tuhan lakukan itu semua. Tidak ada satupun yang menjadi masalah sebetulnya. Tapi yang dipermasalahkan oleh antikris, dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Gak percaya. Pagi hari ini kita percaya. Saya yakin saudara datang di tempat ini dengan satu tujuan, bukan yang lain. Aku ingin ketemu dengan Tuhan. Amin. Aku ingin kenal Dia lebih lagi. Izinkan hidup saudara dipakai Tuhan. Izinkan hidup saudara diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Bukan hanya memindahkan saudara dari agama lain untuk masuk agama Kristen. Tidak cukup itu, saudara. Dimuridkan. Yang namanya murid, semua yang ilmu dari sang guru itu akan masuk ke dalam murid. Dan di situ dia bisa merasakan bagaimana rasanya bagi menjadi seorang guru. Sangkal diri, pikul salib, itu jaminannya. Bukan hanya ke gereja diiming-iming, kok neng gereja iku diberkati. Apa sih mbok jaluk pling date. Banyak yang terkecoh toh. Dan bukan hanya hari-hari ini. Bahkan ke depan nanti juga lebih jahat lagi. Makanya yang tekankan di ini, pengorbanan Kristus. Ini ada hal yang luar biasa yang harus menjadi dasar kehidupan. Aku sudah dilayakkan. Aku yang tadinya berdosa menjadi tidak berdosa di hadapan Tuhan. Karena siapa? Karena Kristus ada dalam hidupku. Amin. Karena Yesus ada. Absolutely. Dia ada dalam hidupku. Keinginanku, pikiranku, bahkan hatiku ketika ditandai dengan kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kita. Di situ aku gak perlu validasi manusia. Amin. Amin. Sing ngono lah sing banter mulai. Aku gak butuh validasi manusia. Ya. Tapi bagaimana hidupku dikenal Tuhan itu yang terpenting. Tahu toh? Hari-hari terakhir bahkan banyak orang menyebut Tuhan, aku kan sudah melakukan mujizat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Menyembuhkan orang sakit demi namamu. Terus moro-moro Tuhan ngomong, sapa kowe? Sapa kowe? Cilaka mboten? Cilaka mboten? Cilaka. Tuhan gak kenal aku. Pada rumangsa aku wis kenal Tuhan. Tapi Tuhan gak kenal aku. Jangan sampai kita masuk seperti itu. Kesempatan sekarang kita hidup ini. Kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita kenal siapa yang aku sembah. Siapa yang sudah menebus aku. Melayakkan aku untuk mengambil ya Abba, ya Bapa.
Itu yang terpenting. Masih gak tahu ketemu bendino anakku loro. Krungu, iki sing telepon sapa bapake apa wong liya. Mboten percaya. Mboten percaya. Percaya mboten? Dari suaranya saya sudah kenal. Bagaimana intonasinya, bagaimana apa Pak? Iya Pak, iya Pak. Saya kenal. Yang bahkan yang lebih meruncing lagi bisa membedakan ini suaranya Ian apa ini suaranya Nanda. Saya bisa. Nah, Bapak kita di surga juga demikian. Bapak kita di surga yang sopo sing iki benisu sing geru-geru. Tuhan memperhatikan itu. Bahkan saudara gak keluar kata-kata, Roh Kudus akan menuntun kita untuk berdoa. Itu jaminannya. Saudara akan dikenal. Amin. Dikenal oleh Tuhan. Di Tuhan. Ya, mungkin saudara sudah bisa baca bagaimana tema Tetelestai pagi hari ini. Semua sudah selesai. Finish. It is finished. Aku sudah menanggungnya. Jaminannya apa Pak? Coba baca dalam surat Ibrani pasal yang ke-10. Mungkin saudara bisa baca terlebih dahulu yang tadi. Tetelestai tadi. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Ayat 30. Injil Lukas pasal 19 Injil Yohanes pasal 19 ayat 30. Injil Yohanes 19 ayat 30. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah, sudah selesai. Tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan. Tapi sebelum masuk ke situ, saudara baca sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya. Bahwa Yesus bisa merasakan manusia itu seperti apa. Dia ambil contoh kepada murid-muridnya. Waktu itu di Taman Getsemani di mana Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya. Petrus, Yakobus, sinten malih? Pak Roto. Petrus, Yakobus, Yohanes. Diajak murid-muridnya. Padahal Yesus akan mengalami. Inilah bukti kemanusiaan dan humanismenya Tuhan. Dia bisa menanggung itu semua. Aku gak mampu, aku butuh kekuatan. Aku butuh kekuatan orang lain. Gak mampu aku sendiri. Dari 12 murid yang diajak Tuhan, wong telu tok, rapate 25% ini. Apa yang terjadi? Tidak sembahyang, tuh.
Padahal levelnya sudah tinggi loh. Murid-murid Yohanes, Petrus, Yakobus diajak. Ini sesuatu yang istimewa. Terus Tuhan Yesus marah nih. Loh lah kok turu rek. Ya apa ngene iki? Masa aku sing sembahyang ijen. Apakah Tuhan Yesus memarahi mereka? Bahkan sampai 3 kali. Tuhan Yesus malah nyuruh. Wis turu wis. Dia akan tanggung. Ini di kayak Taman Getsemani. Apa yang terjadi? Ya Tuhan Yesus saking kuatnya berdoa. Menyelesaikan misi yang tanggung jawab yang dia bebankan dalam hidup. Untuk menebus dosa isi dunia. Seluruh manusia. Dia menangis, berdoa dengan sungguh-sungguh sampai peluhnya seperti darah. Ya ditegaskan dalam surat Ibrani, nanti saudara baca sendiri pasal 10. Bagaimana kita bisa menembus tahta surga. Ditandai dengan apa? Sebab Tuhan Yesus ini tidak hanya berkuasa ya, menyembuhkan, miskin jadi kaya, yang susah dari seneng, tidak hanya itu. Dia berkuasa dalam segala hal. Dan Markus pasal yang ke-14 sampai 15 menghardik tovan dan gelombang, diem, mingkem. Ketemu orang yang dikuasai roh jahat dalam hidupnya. Dia hardik keluar, masuk nenggone batu. Ini artinya apa? Ada orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang dia sadar mereka yang akan menyerahkan dia. Mengakhiri pada awal bagaimana kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan dia lewat pengorbanan. Amin saudara. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Yang membuat kita layak. Bukan karena kemampuan kita. Aku layak. Bukan karena aku. Karena korban Kristus. Ini yang melayakkan aku untuk bisa tembus tahta. Kalau kita mengerti itu, tidak mungkin lah kita menjadi orang yang sombong. Menjadi seorang yang karena aku mampu. Dia sudah mampu. Firman dan Roh Kudus yang ditempatkan dalam diriku. Itu yang membangun. Sebelum kita masuk dalam perjamuan. Sebagai ayat-ayat yang terakhir. Kita akan baca ulang. Di dalam Ibrani pasal 10. Ayat yang ke-19 dan 20. Saudara bisa baca. Surat Ibrani pasal 10. Ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Lanjut. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup yang baru. Melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ini loh saudara,
Ini privilege bagi kita. Karena Tuhan yang berkarya untuk kita. Tuhan. Tuhan. Darahnya. Ya Tuhan. Karena pengorbanannya. Kita bisa berseru. Ya Aba ya. Tanpa ada halangan. Sebab sebelumnya. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Fokus. Yesus menyerahkan nyawanya. Bukan tiba-tiba mati, enggak. Bahkan seorang Pilatus pun dia tidak punya hak. Pun dia berkata, ayo ngomong aku, kowe iso tak bebas. Tapi dia kekeh. Dia nurut. Kenapa dia harus lahir? Ini yang dia lakukan. Dia sebagai anak domba Allah. Dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Aku berkorban untuk umatku. Orang pilihan semua manusia. Pada saat itu dia menyerahkan itu. Tandanya apa? Pada saat itu dia. Tabir bait suci terbelah. Dari atas ke. Itu menggambarkan tidak ada jarak lagi antara kita umatnya, kita umat pilihannya, karena kita anak yang ditebuskan untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini kesadaran ini yang harus kita jaga sungguh. Sehingga kapanpun kita mau dipakai Tuhan untuk apapun, siapkan hidup saudara. Saya sudah menyiapkan dari kehidupan pribadi, bahkan kehidupan rumah tangga. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, tidak mungkin itu bisa terjadi. Saya bisa menyaksikan, diizinkan Tuhan. Saya bisa menyaksikan bagaimana anak-anak saya dipelihara Tuhan. Mas Ian dan adik Nanda, istri saya dipelihara atau dipakai Tuhan seperti itu. Itu kan rencana Tuhan. Haleluya. Ini yang terpenting. Coba baca sekali lagi Mas. Pasal 19, Ibrani 19:20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Dapat masuk ke tempat kudusnya. Oh. 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru danlah hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Posisinya Tuhan apa? Yesus sebagai pengantara. Lanjut ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita. Coba baca. Ajak diri saudara dengan ayat ini. Ayat 22. Baca bersama-sama. Amin. Yakinkan di saudara. Firman ini menjadi benih dalam hidupku. Aku sudah menerima tubuh dan darah Tuhan. Kalau hidupku diselaraskan dengan kemauan Tuhan, yakin. Saudara akan berhasil di mata Tuhan. Validasinya Tuhan, bukan mata manusia. Amin. Saudara diberkati. Saya yakin diberkati.
Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Saya undang Pak. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Masing-masing menghadapkan diri kepada Tuhan. Semakin pekerjaan Tuhan ada di sini besar. Persiapkan diri saudara. Dipakai Tuhan. Ini Tuhan aku izinkan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku DNA ilahi sudah dimeteraikan dalam hidup. Engkau yang Jangan sia-siakan hidup. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Kita sudah dimeteraikan di udara. Tuhan di hidup. Saya beri kesempatan kepada saudara mempersiapkan hati. Berikan hidup yang baru. Aku siap Tuhan untuk Engkau pakai sebagai alat-Mu. Aku siap Tuhan mempergunakan waktu yang Tuhan sudah karuniakan dalam kemuliaan. Engkaulah sumber pengharapan. Kami akan terima firman tubuh dan darah. Sanggup menyembuhkan. Terima kasih. Jiwaku pun berserah. Terima kasih. Kepada-Mu. Yesus, Terima kasih. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan sebagai bagian dari bukti bahwa aku sudah Engkau kenal. Aku sudah Engkau layakkan Tuhan.
Terima kasih atas pengorbanan. Sucikan dan kuduskan roh pindaan yang sebentar akan kami terima. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Mari yang sudah menerima perjamuan bersama-sama bangkit berdiri. Mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Beri kesempatan saudara terkoneksi dengan Thank you Lord Jesus. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari Amin. ini. Haleluya Yesus. Bukan hanya sekedar perayaan biasa. Haleluya Yesus. Dia mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Amin. Haleluya Yesus.
Thank you Jesus. Pengorbananmu luar biasa. Haleluya. Angkat roti lebih tinggi dari tangan saudara. Amin kan? Aku sudah dikenal Tuhan karena ada DNA ilahi dalam hidupku. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Percayakah saudara? Roti yang kita atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh Jesus. Angkat anggur yang ada di tangan saudara. Kita deklarasikan, kita deklarasikan bahwa Dia sudah mati untuk aku. Dia sudah melahirkan aku. Thank you, Jesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu membagi-bagiannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan ini. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh, Sembah Dia. Sembah Dia. Jesus. Haleluya. Oh, Hormat Dia. Jesus. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh Lord Jesus. Terima kasih.
kasih Bapa atas pengorbanan-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa. Kau meteraikan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Setiap hari, setiap waktu firman-Mu memperbaharui setiap pikiran dan hati kami Tuhan. Kiranya kami mau mengerjakan keselamatan itu hingga akhir hidup kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami semua Engkau kenal sebagai gereja-Mu yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus mau mengerjakan keselamatan dan hidup dalam takut akan Tuhan. Katakan Amin, amin, haleluya. Kita siapkan persembahan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi meterai dalam hidup kami. Jadi selalu menyala dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati jemaat-Mu yang memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi. Ayo semuanya bangkit berdiri, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar,
mendengarkan pujian dari ibu-ibu yang hebat, yang suka memuji Tuhan, yang suka berdoa. Monggo silakan Ibu Roto, Ibu Tronjol, Ibu Wiradi untuk maju ke depan, memberikan pujian yang terindah buat Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk ibu-ibu bertiga yang semangat, yang selalu semangat.
Puji Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati hari ini. Amin. Jangan lupa hari Minggu besok ada perayaan Paskah. Ya, semua datang untuk merayakan ibadah Paskah. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat, doa berkat. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami benar-benar yakin dan percaya hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab hadirat-Mu menguasai kehidupan kami tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Kasih yang sama sudah kami terima pagi hari ini dalam hidup kami. Thank you Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Akhirnya Bapa dalam surga, kami nantikan berkat-Mu atas kami. Terima kasih. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, setelah persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, benar-benar pagi hari ini terang-terang dalam hidup saudara. Percaya Dia, Allah Bapa, sudah mengenal engkau. Dia menyertai dalam hidup saudara sepanjang perjalanan hidup saudara, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan Yesus akan selalu ada dan hadir dalam hidup saudara. Percayalah itu semua. Terima kasih Roh Kudus. Proteksi-Mu terjadi dalam setiap kami. Thank you Tuhan. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah kita terima pagi hari ini. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Amin. Selamat pulang. God bless you.